Teman-teman, di video kali ini saya akan bahas tentang one shot dan cycle. Kita praktek langsung dan melihat langsung ya live perbedaan one shot dan cycle. Karena ini bagi pemula juga asing. Ini apa sih maksudnya one shot dan cycle? Oke, kita langsung aja bahas dan simak video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabatku semua, gimana kabarnya? Semoga pada sehat dan semangat. Teman-teman, kita akan bahas one shot. Ini one shot ya teman-teman. Bisa lihat itu one shot. Nah, itu one shot itu adalah satu kali beli. Jadi setelah dia jual, otomatis ya tidak akan jalan lagi kecuali kita klik start. Nah, di sini kita tunggu dia di harga 1% akan terjual sendiri. Ini langsung praktek ya. Kita tunggu aja. Yang kita bisa coba di sini hanya koin BAT karena dia masih ini kenceng teman-teman. Kalau yang lain ini udah mulai lambat. Kita tunggu aja dia terjual. Kalau nyentuh di angka 1%. Kenapa? Karena memang saya nyetingnya 1%. Ya, oke, dia mundur lagi teman-teman. Jadi sambil kita nunggu ya, sambil kita lihat. Jadi ketika kita di sini klik cycle teman-teman. Itu artinya nah ini dia sudah satu tadi nyentuh, nah ini sudah jual otomatis, nah dia langsung beli lagi. Kenapa? Karena cycle. Jadi dia sudah jual, kita lihat di transaksinya dia kan jual tadi sudah nyentuh satu, dia jual profit 0,7% atau 0,3, dia otomatis beli lagi tanpa harus kita mencet start. Itulah cycle. Jadi saya tadi rubah cycle langsung terjual. Sekarang kita ubah one shot ya. Tadi cycle sudah ya langsung. Nah, kita sekarang ubah one shot. Kita tunggu sampai terjual teman-teman. Mudah-mudahan juga naik lagi ke 1% sehingga bisa terjual ya. Ini kita lihat masih merah, masih minus. Nah, jadi ini adalah dua cara ya ketika kita memutuskan mau one shot atau cycle. Kalau cycle kita tidak usah nyeting-nyeting sendiri. Jadi kalau kalian itu masih yakin itu pergerakannya masih bagus, koin itu pergerakannya masih cepat, masih bisa naik turun ke atas ke bawah, itu pakai cycle. Jadi kita tidak usah nyeting-nyeting lagi, maksudnya tidak usah mencet-mencet lagi, dia akan kerja sendiri 24 jam. Kalau yang sudah di one shot kayak ini berarti kalian itu sudah mau berhenti, sudah ingin menyelesaikan tradingnya di koin tersebut. Nah, ini ya yang lagi floating, saya one shot semua karena ada rencana sih mau ditutup semua sementara, sudah akhir bulan tanggal 31 teman-teman. Jadi saatnya kita kalkulasi profit bagi yang ngambil bulanan bukan harian. Rencananya mau di close semua nanti ya. Ini teman-teman, ini beli lagi, ini pengaruh beli lagi ini bukan pengaruh dari one shot ataupun cycle. Kalau beli lagi ini jadi dia masih jalan namun dia beli lagi, itu pengaruh dari stop margin call. Jadi ketika stop margin call ini kita matikan, dia tidak akan beli ketika penurunan harga, namun ketika ini dihidupkan dia akan beli ketika ada penurunan harga sesuai dengan settingan yang ada di sini, margin call configuration. Jadi di sini yang pertama penurunan 0,25 dia akan beli satu kali. Kemudian di penurunan 0,5 dia akan beli satu kali. Turun lagi 0,75 dia akan beli satu lagi. Dan begitu seterusnya. Jadi dananya harus disiapkan. Karena dia akan terus mengambil dana kita. Ini sudah 3 kali pembelian teman-teman. Jadi seperti ini. Otomatis. 4 kali ya, ini yang pertama first buy in amount-nya dia beli lagi karena ada penurunan 0,25, ada penurunan 0,5 dan penurunan 0,75. Jadi dia akan melakukan pembelian. Kemudian dia kan harganya beda-beda nih. Harganya itu beda-beda. Ini harganya akan disatukan dan diambil rata-rata. Berarti rata-ratanya di sini adalah 1,3 dolar. Kenapa kok diambil rata-rata? Karena saya pakai yang wool warehouse mode. Nah, jadi untuk yang pembelian ke ini ya, pembelian ke 1, ke 2, ke 3 sampai ke 4 itu memang itu sudah dari sistem
harganya pasti akan digabung. Sementara untuk yang kelima dan seterusnya ke bawah itu tergantung dari settingan di sini, strategi setting. Kalau kita pakai yang ini, yang bawah, maka dia untuk yang kelima keenam itu sendiri-sendiri harganya. Jadi ketika sudah nyampe harga sudah laba pembelian kelima, dia akan jual tersendiri seperti itu. Jika sudah nyampe yang keenam itu sudah nyampe ke harganya yang untuk profit, sekiranya dia naik sedikit sudah profit, dia akan jual meskipun secara total masih merah, masih floating, masih turun. Oke teman-teman, kita nunggu one shot, ternyata ini masih mengalami penurunan teman-teman. Ini ya masih turun 1, ini malah melakukan pembelian lagi yang kelima ini atau yang keempat, layar keempatnya. Kita lihat, oh masih belum ya, masih 3. Oke, kita tunggu aja ya. Mudah-mudahan ini cepat naik dan cepat terjual biar praktek langsung yang one shot lah ini. Oke, saya skip dulu. Baik teman-teman, lanjut ya. Jadi ini sudah melakukan pembelian layar yang keempat. Artinya dia sudah turun sampai yang keempat, berarti sampai 1% ya. Jadi total penurunan itu dari atas mungkin sudah 2,5 ya, 2,5% total penurunan dari atas. Dia melakukan pembelian dan dia naik lagi, bisa teman-teman lihat di sini ya. Jadi ini yang pertama, ini yang first buy amount 1, 2, 3, 4. Kalau ini itu dari settingan layar, bukan pengaruh dari circle atau dari one shot-nya. One shot dan circle itu berpengaruh ketika sudah jual, take profit, ketika sudah terjual semua. Kalau kita pakai one shot, dia tidak akan beli lagi. Namun kalau cycle, setelah terjual semua koinnya, dia akan beli lagi ketika mengalami penurunan sedikit, seperti itu. Penurunannya ya sesuai settingannya dari sini. Jadi ketika ini kan ada buy in call back-nya, ketika ada penurunan kemudian naik 0,5, 0,1 di sini ya, dia akan langsung beli lagi. Kalau di sini di setting misalkan mengalami penurunan, ada kenaikan 5, baru dia akan beli. Di sini di setting 1, berarti naik sedikit langsung beli lagi. Itu dari pengaruh stop margin call-nya, bukan pengaruh dari circle dan one shot-nya. Oke, jadi ini kayaknya one shot tidak akan terjadi dengan cepat. Kenapa? Karena masih ada penurunan. Kita skip dulu. Oke teman-teman, sambil nunggu ya, teman-teman sebenarnya bisa perhatikan juga di aplikasi Binance-nya di tempat kita trading. Itu sebenarnya di sana ada grafik ya teman-teman. Kalau kalian perhatikan, kalau memang kita paham ini arah candlestick atau kayak lilin ini ya. Jadi kayak lilin ini kan ada merah biru, itu kalau merah itu sebenarnya dia lagi turun di 15 menit terakhir. Ini 1 jam terakhir dia posisinya naik namun sudah mengalami penurunan. Ini 4 jam terakhir, 1 jam. Di sini kita setting juga 30 menit. Ini kalau kita ngerti sih, lihat ini. Sebenarnya sih kalau saya biasanya lihat di sini, sebenarnya kalau kita lihat dari sini dia sudah sangat memuncak, artinya dia sudah cukup tinggi kenaikannya, sehingga dia juga ada potensi untuk turun ke bawah lebih dalam, seperti itu. Jadi kalau kayak gini itu ya kita perlu warning, perlu hati-hati ya teman-teman ketika nanti turun ke bawah. Makanya di situ pakai one shot, takutnya tiba-tiba harga kembali arah, seperti itu. Oke, kita lihat sekarang ini nampaknya masih belum ya, karena tadi harga rata-rata awalnya sih 300, ketika di layar ke berapa tadi di bat ini, sekarang sudah turun jadi 1,2953 karena sudah ada tambahan layar di situ, jadi harganya lebih turun lagi. Dan ini akan take profit trigger price-nya di 31,3082. Jadi kalau sudah nyentuh 1,3082 otomatis dia akan terjual dan selesai karena pakai one shot, bukan yang seperti awal tadi.
Oke teman-teman, lanjut ya. Ini sudah hampir teman-teman. Nah itu sudah 90%. Nah ini kita lihat setelah ini dia akan take profit dan selesai. Nah itu kan selesai. Ini sudah laba teman-teman 0,5 dolar atau 0,9. Jadi ini karena pakai one shot dia tidak beli lagi. Tidak beli lagi. Ketika kita mau beli lagi, maka kita harus tekan start di sini. Karena di sini sudah pakai one shot, ya udah selesai. Jadi itulah perbedaan antara one shot dan circle. Oke teman-teman, sekian aja dulu. Semoga bisa dipahami. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. And last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan semangat.